kita naikkan puji syukur kepada Tuhan atas berkat dan rahmatnya bahwa kita bertemu ya, untuk kita mengklarifikasikan apa yang menjadi dakwaan, apa yang menjadi dugaan oleh masyarakat Desa Munggele terkait masalah lokasi lokasi desa. Karena itu yang pertama yang menjadi delik aduan oleh atas nama Gideon. Ya. Nah, saya selaku pimpinan wilayah Desa Munggele, tentu apa yang terjadi di Desa Munggele adalah hak sebagai pimpinan wilayah untuk mengawasi dan mengontrol. Lalu apa yang terjadi di wilayah wajib untuk mengingatkan, wajib untuk menyarankan, wajib untuk mengarahkan, sehingga lewat lokasi desa tersebut dengan mengklaimnya seorang Gideon Galupati bahwa itu adalah milik saya, kata beliau, benar. Tetapi ketika saya cross check di dinas bahwa lokasi tersebut sudah memperoleh sertifikat, sehingga saya meminta kepada dinas untuk fotokopi. Dan ketika kopian ini membeberkan kepada Gideon dan masyarakat sekeluarga, ternyata jawaban mereka tidak mengakui bahwa sertifikat itu adalah asli. Sertifikat itu sudah memenuhi syarat menurut mereka. Tetapi sebagai pimpinan wilayah hanya sebatas menyampaikan bahwa lokasi tersebut sudah punya sertifikat. Yang saya tahu dan yang saya lihat sudah punya sertifikat. Adapun sesuai dengan mekanisme dan tidak mekanisme itu bukan saya sebagai pegawai pertanahan, tetapi setahu saya, kebiasaan saya, penerbitan sebuah sertifikat sudah melalui mekanismenya, pengukuran, lalu beberapa saksi, tapal batasnya tentu sudah jelas bahwa memenuhi syarat secara administrasi, maka pertanahan berani mengeluarkan sebuah sertifikat. Itu saya tahu saya. Ya. Tetapi apa yang terjadi pada waktu itu terbitnya sertifikat 2001. Nah, apakah itu dia palsu dan tidak palsu itu bukan hak saya. Ya, itu di zaman, mohon maaf Pak Des, itu di zaman kepala desa siapa dulu di saat itu? Di zaman kepala desa Gerson Gedemboro, bupatinya Patimo Langgar. Ya. Ya, ini terkait Bapak Desa bilang bahwa benar bahwa itu adalah milik Gideon. Nah, terkait dalam kepemilikan, setelah saya lihat itu sertifikat, itu ada 2 tinta di situ. Satu, yang kedua, di situ tidak ada tanda tangan kepala pertanahan karena itu masih di hukum wilayah hukum Sumba Barat dulu, belum Mekar. Ya. Yang kedua, mereka juga tidak mengakui bahwa kami sudah menghibahkan itu tanah. Karena jangankan saja itu hamparan tanah di sebelah desa, kantor desa saja itu kami belum sampai dengan saat ini belum secara pelepasan administrasi belum, tetapi secara lisan dan mau sudah diserahkan kepada pemerintah desa katanya. Mungkin bisa Ya, jadi baik. Masalah pengakuan mereka, tentunya mereka itu bukan mereka anak-anak yang bukan mereka anak-anak sekarang yang memberi atau yang menghibahkan lokasi kantor desa. Ya. Tetapi adalah nenek mereka dan orang tua mereka yang menghibahkan. Ya. Bukan yang mengklaim sekarang, itu yang langsung menghibahkan, sehingga turut mengetahui bahwa sudah memenuhi syarat atau dihibahkan atau tidak. Ya. Tapi yang secara otomatis saya bukan berarti berpihak kepada pemerintah atau kepada agrari pertanahan. Yang jelas bahwa hibahnya itu jelas sudah memenuhi syarat. Pertanahan itu bukan orang bodoh, artinya pemahaman saya. Karena apa? Ketika tanah tersebut bermasalah, mereka tidak mau ukur. Contoh kemarin di sebelah saya,
rakyat sebelahnya mau mengukur, karena ada masukan bahwa tanah tersebut masih ada persoalan, maka pertanahan itu tidak berani mengukur. Itu pertanahan mengukur dalam bentuk apa lagi sementara sudah memiliki sertifikat? Tidak, itu contoh tadi. Oh iya. Contoh tetangga rakyat itu mau mengukur, tetapi ketika ada surat atau ada masukan, mereka tidak berani. Ya. Nah, itu bukan berarti saya memihak kepada pertanahan, tetapi setahu saya pengalaman selama ini. Lokasi yang berbeda. Lokasi yang berbeda, bahwa ketika ada persoalan mereka tidak berani untuk mereka ukur. Ya. Nah, Itu, dan kalau mau jalan cerita tanah tersebut itu bukan Galupati yang memberi. Menurut cerita, yaitu tanah tersebut tukar guling. Jadi lokasi kantor desa adalah betul bahwa milik orang tua Galupati, Gideon Galupati. Tetapi atas kerjasama antara Ragebero, almarhum Ragebero, nenek almarhum Ragebero, maka tanah tersebut itu ditukar guling. Maka tanahnya Ragebero itu diberikan kepada Tarik Laya, adalah bapaknya Gideon Galupati. itu di lokasi tanahnya itu di mana? Di sebelahnya, di belakang. Oh, Jadi di lokasi tanahnya Ragebero itu di sebelah. Yang ditandatangani, yang perbatasan dengan Tarik Laya adalah tanahnya Ragebero. Begitu. Nah, Itu sudah ditukar guling. Hamparan desa, lokasi desa Monglele. ya ini baik. Itu sesuai dengan waktu saya panggil mereka. Nah, ini baik, Chris. Cuman Gideon mengakui bahwa itu tukar guling, tapi tidak semua katanya. Sementara cucu dan anak Ragebero itu mengakui bahwa satu hamparan, tidak terbagi, tidak terpotong. Itu pengakuannya. Itu cerita. Menurut cerita. Tapi apakah itu betul dan tidak? Saya justru tidak ikut juga pada saat dulu. Yang menyimpulkan dari orang tua dengan bersama neneknya. Iya. Nah, ini juga Riz terkait tanda tangan kepala BPN di situ di sertifikat yang diklaim itu juga tidak ada tanda tangan kemarin. Kira-kira apakah secara milik negara itu atau berkas negara itu apakah tidak melalui pengesahan oleh kepala BPN, lalu kemudian di situ tidak dicantumkan di denah skala tanahnya, tidak dicantumkan volumenya berapa kali berapa. Ya, itu juga yang kemarin saya lihat di sertifikat. Nanti saya akan sampaikan juga ini, saya perlihatkan juga ini sertifikat yang sudah di fotokopi yang sudah ada di saya. Kira-kira seperti apa? Ya, Jawaban. persoalan itu domainnya pertanahan. Apa itu sudah sesuai dengan aturan atau tidak adalah domain pertanahan, dan yang menjawab masalah sertifikat itu adalah pertanahan. Ya, baik. Yang Bukan kedua, sekarang yang mengusulkan. Saya hanya mengetahui saja bahwa lokasi tersebut itu sudah mempunyai sertifikat dengan sesuai dengan gambar bahwa tidak ada batasnya, desa atau hamparan. berarti dari dia tergabung dengan lokasi kantor desa. Iya, itu lokasi kantor desa. Yang Dia diklaim gabung. oleh Gideon Galupati itu sesuai sertifikat dia satu hamparan. Oh ya. Begitu. Nah, Atau baik. apa? Itu kan tadi Riz bilang, ini saya perlu juga konfirmasi. Riz bilang bahwa ya saya tidak tahu menau soal itu, tetapi di sertifikat itu terbitnya 2001 kan? Iya. Sementara pengakuan Om Gideon, kenapa saya mempertanyakan bahwa itu belum ada pelepasan? Karena kami juga ini tidak pernah diceritakan oleh orang tua semasa hidup. Orang tua saya itu sudah meninggal di 1998 atau 89 katanya. Nah, bagaimana itu surat sertifikat itu bisa terbit sementara belum ada yang melakukan pelepasan dari kami sebagai pemilik hak katanya. Nah, itu yang mereka merasa janggal. Lalu yang kedua, di situ ada dua tinta. Ada tinta ketik manual. Lalu lumrahnya sekarang ini sistem print. Nah, kira-kira mungkin bisa memberi pencerahan atau alasan Bapak Desa? Ya, terkait dengan masalah keabsahan sertifikat itu bukan urusannya saya. Ya. Karena itu bukan jurusannya saya. Kalau masalah keabsahan sertifikat itu sama sekali saya tidak paham tentang sertifikat. Bagaimana dia punya keabsahan dan tidaknya, asli dan tidaknya, ya tinggal pertanahan. Lalu hemat saya yang bisa menindak lebih lanjut itu adalah pengadilan. Ya. Begitu. Tapi semasa pengakuan mereka juga terkait terlepas hal itu, Riz.
kami yang selalu membayar PBB katanya Ya. atas tanah yang dimaksud sekarang. Itu juga mereka mengakui, kemarin saya lihat itu ada pembayaran SPPT tahunan. Kira-kira jika demikian ini bagaimana dia akan jadi tumpang tindih? Ya, artinya seperti yang panggilan camat kemarin. Ketika urusan dengan camat dengan pemerintah kemarin, ya minta atas dasar apa Gideon Galupati klaim lokasi desa, ada bukti. Ternyata sama sekali tidak ada bukti. SPPT pun juga tidak ada. Ya. Jadi ketika minta sama pemerintah, ya pemerintah memberikan bukti, yaitu sertifikat. Ketika diminta sama sekali tidak ada satu berkas pun untuk dia menunjukkan bahwa lokasi tersebut adalah lokasi saya. Sama sekali tidak ada, nol sama sekali. Ya. Hanya cerita. Tetapi dipastikan bahwa itu memang milik sebagai ahli waris dari orang tuanya begitu. Ya artinya dipastikan ahli waris yang mengarah pada tukar guling. Bukan boleh. Tukar guling. Berarti bukan dia lah yang pemberi. Sementara bukan dia lagi yang Kalau pemberi. ikut DP ini. Iya. Sedangkan kalau kita bicara soal mekanismenya pelepasan, saya kira bukan dia lagi yang melakukan pelepasan. Kan Ya, ada Itu tukar guling. keluarga Ragabera yang melakukan pelepasan. Baik, berarti Karena dari memang itu bukan tanah dia lagi kan? Artinya berdasarkan fakta yang ada. Berdasarkan Nah. fakta yang ada. kira-kira apakah ada arsip yang diserahkan oleh dari masa ke masa bahwa di situ ada pelepasan yang kemudian sebelum meskipun dia baru lahir, apakah ada surat pelepasan arsip yang kemudian dipegang oleh pemerintah desa dari pergantian masa transisi sampai sekarang, Pak Pris? Ya, setahunya saya masalah administrasi pelepasan dan lain-lain sebagainya, ketika sudah bersertifikat, maka surat pelepasan tidak pakai lagi. Dengan sendiri dia akan mandul. Bukti identik adalah sertifikat. Iya, maksudnya Sertifikat itu yang bukti. baik. Karena kenapa saya bilang, karena di dalam sertifikat yang ditunjukkan oleh pihak Pemdes Hamongolele itu saya tidak menemukan volume tanah karena di situ tidak ada ukuran. Sementara yang kita ketahui semasa terbitnya sertifikat terhadap salah satu tanah, sedikit tidaknya volumenya harus jelas di situ kalau memang itu negara yang mengeluarkan begitu. Itu saya tidak temukan kemarin volumenya. Nah, ketika tidak ada volume di dalam itu sebagai pemerintah desa, bagaimana, apakah merasa janggal atau dengan perbandingan sertifikat yang kemudian sekarang itu ada volume dan lain sebagainya. Lalu di situ masih tetap zamannya SBD belum mekar, masih Sumba Barat. Iya. Setahu saya, ini saya orang awam. Kalau di situ ada pergeseran atau mekaran kabupaten, saya rasa semua perubahan data akan Beralih. tertulis ya. Dia akan berpindah ke SBD, berarti bukan Sumba Barat lagi begitu. Apakah hanya yang RIS pegang itu hanya dari Sumba Barat, tapi untuk SBD belum? Ya, sepanjang ini masih tetap terbawa nama Sumba Barat. Sumba Barat. Belum balik nama menjadi secara administrasi belum dibalik nama. Walaupun Ya. aset SBD, tapi sertifikatnya tidak bisa dirubah Iya, secara aturan. secara itu. Ya, artinya perubahan data maksud saya kan sekarang kan sistemnya online toh. Kita Ya. tahu bersama. Seperti Dapodik anak. Kalau dia pindah dari SD A, pindah ke dari sekolah asal A, lalu kemudian pindah ke sekolah tujuan yaitu B, maka otomatis Dapodiknya akan dipindahkan dari asalnya begitu ya. Apakah ini mungkin sama dan tidak ya? Saya juga cuma Ya, mempertanyakan. saya juga tidak tahu masalah itu. Baik. Tetapi kalau masalah volume yang perlu saya klarifikasi itu bahwa volume itu 10 kali 10 tidak ada. Hanya tinggal perbatasan saja dengan luasnya. Luasnya itu yang tertulis di situ. Tapi kalau 10 kali 10 saya kira tidak akan tertulis lagi. Hanya tinggal DNA. Ya. Gitu. Artinya ini saya orang awam juga. Saya biasa lihat sertifikat yang kemudian diterbitkan di zaman sekarang. Di situ tertera berapa meter persegi. Nah, di situ kan saya lihat kemarin kira-kira seperti Ya, bagaimana. luasnya saja yang tertulis. Itu berapa kemarin? 7.000 sekian. 7.000 meter persegi. 7.000 sekian. Oh, berarti 7.000 meter persegi luas.
Baik. Jadi ada lengkap, ada fotokopinya. Kalau soal luasnya ada lengkap. Ya. Nanti sebentar saya tunjukkan. Ya. Luas di berapa meter kubik. Kalau kaitan dengan itu, Ya. ya seperti itu, bahwa yang menghibahkan itu sebenarnya bukan Gideon Galupati lagi. Kalau kita cerita, tetapi semuanya proses dari desa, kecamatan, sekarang sudah di kabupaten. Desa sudah berlepas tangan, terserah Gideon Galupati proses seperti apa, dia tinggal berhubungan dengan pemerintah daerah. Ya. Desa hanya sebatas memberitahukan saja, sebatas memberikan masukan saja. Tapi untuk mempertahankan harus milik desa, tidak. Sekarang kewenangan sudah di pemerintah daerah, karena lokasi kantor desa adalah milik atau aset daripada pemerintah daerah Kabupaten Sumber Daya. Ya. Memang kemarin secara ahli waris dia mengakui bahwa saya diceritakan oleh orang tua saya bahwa lokasi kantor desa itu kami sudah hibahkan. Meskipun sampai dengan saat ini secara pelepasan belum satu. Tapi itu tidak jadi soal. Mereka tidak mengklaim itu bahwa milik mereka lagi, meskipun mereka pemberi sebagai ahli waris. Namun yang menjadi persoalan menurut dia kemarin, yang kemudian sekarang yang menjadi tempat progres pembangunan Kompleks Merah Putih, itu yang menurut dia adalah hak kami, bukan milik pemerintah atau aset daerah. Karena yang saya tahu yang kemudian disampaikan oleh orang tua saya sebagai ahli waris, itu tanah yang bersampingan satu hamparan dengan kantor desa itu adalah milik kami, katanya. Karena kami tidak pernah disampaikan bahwa itu sudah satu kali milik pemerintah, kata dia kemarin ketika menyampaikan ke saya secara eksklusif. Gitu. Itu penyampaian beliau. Lalu dia sampaikan ada kejanggalan menurut dia bahwa kok tanda tangan, kalau memang sertifikat itu jelas dan anggap saja di saat 2021 itu tintanya masih pakai ketik manual, lantas kemudian di fotokopian itu kok muncul ada 2 tinta begitu, lalu kemudian tidak ada tanda tangan kantor BPN, yaitu kepalanya. Itu yang kemarin mereka juga keluhkan. Jangan sampai sertifikat itu, kenapa kami itu mengklaim bahwa palsu, jangan sampai sertifikat yang dikasih tunjuk oleh pihak pemerintah sebagai perpanjangan tangan daerah, jangan sampai itu adalah sertifikat tanah yang bukan lokasinya di situ. Itu maksud mereka. Sehingga kenapa kemudian mengklaim bahwa itu sertifikat palsu, kata mereka. Ya. Jadi mereka yang memalsukan, bukan pemerintah yang memalsukan. Ya. Biasa mereka memalsukan. Ya. Kenapa? Saya bilang pemerintah tidak pernah memalsukan aset desa atau administrasi, sama sekali tidak pernah. Fakta yang terjadi, yang dilakukan oleh pemerintah. Kenapa saya bilang mereka memalsukan? Ya karena tadi mereka sudah pernah mengklaim lokasi desa, lokasi sekolah, klaim lagi lokasi desa, sekarang lagi klaim lagi lokasi pendidikan lagi, lembaga sekolah lagi. Nah ini jangan mengkambing hitamkan pemerintah, bahwa pemerintah ini memalsukan data atau administrasi. Sama sekali pemerintah tidak pernah memalsukan. Ya. Tugas pemerintah itu bagaimana untuk memberikan pencerahan, memberikan penerangan kepada masyarakat agar jelas semuanya. Baik. Begitu. Nah kalau selalu mengutarakan kepalsuan, seolah-olah bahwa pemerintah ini memalsukan administrasi. Begitu. Jadi kalau memang itu rasa memiliki itu tinggi, silakan ikut proses, lakukan komunikasi dengan pemerintah daerah, terus juga kalau memang tidak mampan, silakan di pengadilan. Ya. Sekali lagi, saya selaku pemerintah daerah sudah lepas tangan. Pemerintah desa sudah lepas tangan, tinggal kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Sumber Daya. Kalau memang ada solusi dari pemerintah Kabupaten Sumber Daya, ya terserah beliau. Syukur kalau memang itu ada kebijakan dan lain sebagainya. Atau kalau tidak ada kebijakan dari pemerintah daerah, ya paling
terakhirnya di pengadilan sudah. Ya. Nah, yang bisa membantah atau yang bisa menggugurkan sertifikat itu kecuali pengadilan. Baik. Begitu. Ya. Itu saja yang kalau berkaitan dengan lokasi kantor desa ini. Nah, berarti ini kan menyambung daripada pembangunan Kopdes bab desa. Nah, ketika tanah yang kemarin kemudian menjadi subjek tujuan tempat pembangunan kantor Kopdes Merah Putih, lalu kemudian ketika ada polemik daripada warga dengan pemerintah, kira-kira nanti lokasi Kopdes di Desa Moglele diarahkan kemana gitu, atau letak lokasi yang kemudian akan dilakukan pembangunan? Kalau masalah program presiden, pemerintah Desa Moglele siap untuk memfasilitasi, tetapi sangat tergantung bagaimana hasil komunikasi antara Pak Dandim dan Bupati. Ya. Pemerintah desa menunggu Baik. Keputusan dari Bupati. Baik. Karena induk kami sebagai pemerintah desa adalah Bupati. Keputusan seperti apa oleh Bupati kami siap menghormati. Dan sekali lagi, program Presiden Prabowo Subianto secara pemerintah Desa Moglele siap, sangat bersedia untuk menyiapkan lahan. Ya. Jikalau tidak ada titik temunya untuk pembangunan koperasi Merah Putih di depan atau di lokasi kantor desa. Ya. Secara pemerintahan siap untuk menyiapkan lokasi, bahkan secara pribadi pun siap untuk menyiapkan lokasi koperasi Merah Putih. Baik. Karena itu pucuk pimpinan negara ini yang merekomendasikan ke desa untuk disikapi. Baik. Artinya ini lokasinya kan dianggap bermasalah. Ya. Apakah tidak memungkinkan di antara lokasi kantor desa yang kemudian tidak diklaim oleh ahli waris Bapak Desa untuk dilakukan pembangunan Kopdes? Artinya di lingkaran kantor desa di luar daripada tanah yang menjadi polemik tadi. Kita tunggu dari Ibu Bupati. Kalau perintah Bupati siap di mana saja. Apakah itu yang diklaim atau yang tidak diklaim, siap. Kepala desa siap menunggu perintah. Kalau perintahnya jangan di lokasi kantor desa, silakan kepala desa cari tempat. Kepala desa siap secara pemerintah maupun secara pribadi siap untuk memberi lokasi terhadap koperasi Merah Putih. Tapi untuk menolak ini program sama sekali batin dan pikiran saya tidak mengizinkan untuk saya lepas. Tetapi untuk membangun di lokasi kantor desa, keputusannya ada di tangan Bupati. Ya. Nah, mengandaikan itu lokasi kemudian yang menjadi subjek persoalan atau polemik yang kemudian pihak Pemdes ingin merekomendasikan lokasi itu, lalu kemudian nanti pihak Pemda bilang ya kalau sudah tanah itu bermasalah ya sudah pindah tempat, lalu kemudian jika itu yang kemudian diberi kewenangan kepada desa, apakah akan melakukan pembangunan terhadap tanah yang kemudian menjadi persoalan Bapak Desa? Ya tinggal tunggu keputusan Bupati. Ya. Apakah itu yang diklaim harus dibangun? Ya. Ya tergantung Bupati. Atau pindah di tempat lain atau pindah di bawah lagi, yang lihat itu tempat yang memadai, bangun di situ, ya tinggal siap itu. Ya. Tinggal untuk sementara sekarang kita tunggu perintah dari atas, dari kabupaten. Ya. Begitu. Tetapi sekali lagi untuk saya secara pribadi maupun secara pemerintah, lepas ini program pembangunan koperasi tidak bisa. Tetap dia terbangun di Desa Moglele, apapun bentuknya, dengan cara apapun. Saya secara pemerintah maupun sebagai pribadi tetap harus terbangun ini program koperasi Merah Putih. Ya. Mungkin seperti itu Bapak Desa yang mau disampaikan. Baik.